channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Bab 7. Bercocok tanam. Sesampainya di rumah, Naya langsung saja membersihkan tubuhnya. Sementara Satria, ia sudah tidur terlelap di kamarnya. Tak selang lama, Naya selesai membersihkan tubuhnya yang lengket itu. Perutku sangat lapar. Sebaiknya aku membuat nasi goreng saja. Nasi yang baru saja digoreng diletakkan di atas piring. Naya mengambil piring yang berisi nasi goreng itu, dan ia juga membawa satu gelas air. Naya saat ini tengah duduk di kursi ruang tamu. Sebelum menyantap makanannya, Naya terlebih dulu menghidupkan televisi dan anggap saja sebagai penambah santapannya. Memakan dengan lahap, mata yang tertuju ke layar televisi tanpa menyadari ada seseorang yang melihatnya. Pria yang melihat Naya tak lain adalah Satria. Ia tengah duduk di kursi rodanya yang berada tak jauh dari ruang tamu. Naya masih fokus dengan beberapa berita yang ia lihat. "Habiskan cepat makananmu," tegur Satria yang mulai mendekati Naya. Naya sedikit tersentak kaget saat mendengar suara yang tiba-tiba. Gadis itu menoleh dan langsung melihat sang kakak yang menghampirinya. Naya mencengir kuda dan meletakkan piring yang ia pegang di atas meja. "Kenapa kakak bangun?" tanya Naya. "Bagaimana aku tidak terbangun? Kau sangat berisik." Satria sedikit mendengus kesal. Ia memutar bola matanya jengah ke arah layar televisi. "Maaf kak," Naya terkekeh pelan, seraya menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Kau dari mana saja? Kenapa baru pulang?" tanya Satria dengan penuh selidik. Ia menatap tajam ke arah adiknya itu. "Aku dari rumah Dinda kak, tapi kami membuat kue jadi lupa waktu," sahut Naya berbohong. Mana mungkin Naya memberitahu kakaknya itu. Bisa-bisa kakaknya akan marah kepadanya. "Lain kali jangan diulang, apalagi kau pulang tengah malam," Satria menasihati Naya dengan tegas. Namun di balik ketegasannya barusan, ada rahasia yang ia sembunyikan. "Baik kak," ujar Naya. "Apa kakak ingin makan? Nasi gorengnya masih ada di dapur." "Tidak, kau saja habiskan. Kakak mau kembali ke kamar," balas Satria yang segera kembali ke kamarnya. Setelah kepergian kakaknya, Naya menghela napas tenang. Ia menyangka Satria tidak akan percaya dengan alasan itu, tetapi malah sebaliknya. "Dalam sebentar saja, aku sudah mendapatkan uang 5 juta. Ternyata bekerja di bar sangat gampang. Hanya mengantarkan minuman saja." Itu bagi Naya, karena ia tidak mengetahui kalau semua itu adalah rencana dari Daniel. Jika tidak ada Daniel, mungkin saja Naya sudah kehilangan mahkota karena bekerja di bar itu. Apalagi di bar tempat Naya bekerja, begitu sangat penuh hawa nafsu. Banyak pria hidung belang yang berdatangan untuk bermesraan dengan para wanita yang menjual dirinya sendiri. Naya masih belum melihat hal itu, karena waktu ia mengantarkan minuman, semua orang yang ada di dalam bar tersebut biasa-biasa saja. Sementara di tempat lain, atau lebih tepatnya, di salah satu kamar hotel tempat Naya bekerja, saat ini seorang wanita tengah melayani seorang pria di atas ranjang. Keringat dingin membasahi tubuh kedua insan yang tengah bercocok tanam. Wanita yang sedang melayani seorang pria itu tak lain adalah Dinda. Ia kini tengah melayani satu pelanggannya. Namun anehnya, setiap pelanggan yang ia layani pasti selalu memakai topeng. Tapi semua pria yang pernah menidurinya memiliki aroma parfum yang berbeda-beda. Dinda saat ini setengah sadar karena ia berada di dalam pengaruh obat yang ia minum sendiri. Ia meminum obat karena ia tidak ingin melakukan itu dengan dirinya yang sepenuhnya sadar. Efek obat itu hanya sedikit, tapi Dinda selalu memberikan
reaksi yang begitu liar dan memuaskan. Sudah 1 jam mereka berdua melakukannya. Namun tidak ada yang merasa lelah sedikit pun. Sepi, pria tersenyum di balik topengnya, memandang wajah Dinda dari bawah yang penuh keringat. Kau milikku. Tidak akan aku biarkan siapapun menyentuhmu. Milikku maka akan selamanya milikku. Pria itu bergumam dalam hatinya, mengklaim kalau Dinda adalah miliknya. Lepaskanlah. Pria itu menyuruh Dinda agar melepaskan mahkotanya dari pusaka miliknya. Cairan kental keluar dari pusaka pria itu, dan pria itu memasukkannya ke dalam milik Dinda. Dinda tidak menyadarinya, karena ia masih mengatur napasnya yang terengah-engah sambil memejamkan matanya. Namun beberapa saat, Dinda merasakan cairan yang masuk ke dalam miliknya, dan refleks membuatnya membuka mata. Apa yang Tuhan lakukan? Tanya Dinda, yang tak berdaya. Ia benar-benar merasa sangat lelah. Kau akan menjadi milikku selamanya, dan aku tidak akan membiarkan laki-laki manapun menyentuhmu lagi. Balas pria itu seraya mengucuk pedang Dinda terlembut. Apa maksud Tuan? Dinda tidak mengerti apa yang barusan dikatakan oleh pria itu. Ia hanya menatap pria tersebut dengan bingung. Kita berdua akan segera menikah. Pria itu mengucapkannya dengan begitu ringan, namun penuh keyakinan dan ketulusan. Pria itu benar-benar ingin memiliki Dinda dan ingin menjadikan Dinda sebagai pasangan hidupnya. Ia menatap tajam ke arah pria itu. Sudah, kau istirahat saja sayang, kata pria itu yang menyelimuti tubuh Dinda. Dinda hanya menurut, karena ia benar-benar tidak memiliki tenaga lagi untuk bergerak atau bahkan berbicara. Berani menyentuh milikku, maka akan berurusan denganku. Kevin Jason. Itulah nama pria itu, Kevin Jason. Seorang pria muda yang sukses mengelola perusahaan di umurnya yang masih terbilang muda, yaitu 26 tahun. Keluarga Jason begitu terpandang. Mereka tidak sembarangan menerima orang baru, apalagi orang itu dari kalangan bawah. Kevin sendiri adalah calon pewaris satu-satunya keluarga Jason. Kekayaan yang tidak habis-habisnya. Namun keluarga Jason sangat sombong. Tapi tidak semua yang memiliki sifat seperti itu. Kebanyakan dari wanita yang ada di keluarga Jasonlah yang sombong. Kevin, pria itulah yang juga telah merenggut mahkota Dinda pada malam itu. Setelah kejadian itu, Kevin mengklaim kalau Dinda adalah miliknya. Karena prinsip Kevin, ia hanya akan meniduri satu wanita. Dan masalah semua pelanggan Dinda yang selalu memakai topeng, itu adalah Kevin sendiri. Jadi selama ini, Dinda hanya pernah melayani satu pria, tidak ada yang namanya dua, atau bahkan berganti-ganti. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.